Di awal segala sesuatu, sebelum dunia ini berpijar dengan cahaya matahari dan rembulan, sebelum pepohonan menari dan sungai mengalir, Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam, dari tanah yang paling suci. Dari debu yang lembut dan penuh rahmat itu, Allah meniupkan ruhnya, menjadikan Nabi Adam bukan sekadar makhluk jasmani, tetapi makhluk yang memiliki kehormatan, kesadaran, dan potensi untuk menjadi khalifah di bumi. Tiap inci dari ciptaan itu memancarkan kesempurnaan ilahi, dan dalam tatap matanya tersimpan misteri alam semesta yang belum terungkap. Penciptaan ini bukan hanya awal manusia, tapi juga awal dari perjalanan cahaya kenabian yang akan menuntun manusia sepanjang masa. Setelah tercipta dengan sempurna di langit, Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi, ke hamparan dunia yang belum pernah disentuh kaki manusia. Turunnya bukan sebagai jatuh, melainkan sebagai misi untuk memulai kehidupan yang penuh ujian, pembelajaran, dan tanggung jawab. Bumi yang kini menjadi tempat rumah manusia pertama itu dipenuhi potensi dan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Dalam kesendirian dan kebingungan awal, Adam mulai belajar berbicara dengan bumi, memohon, dan memahami setiap makna di balik ciptaannya. Turunnya Nabi Adam menjadi simbol awal manusia menghadapi realitas dunia, dari ketidakpastian menuju pemahaman, dari ketiadaan menuju peran sebagai khalifah Allah di bumi. Namun, sebelum semua ini terjadi, ada satu cahaya yang telah bersinar jauh sebelum Nabi Adam menjejak bumi, Nur Muhammad, cahaya yang suci, abadi, dan tak terbatas oleh ruang maupun waktu. Nur ini adalah rahmat Allah yang paling agung, sebuah sinar yang akan menghantarkan kebenaran dan petunjuk kepada seluruh manusia. Para ulama menyebutkan bahwa nur ini ada sejak langit dan bumi belum ada, sebuah cahaya yang menjadi inti dari seluruh rangkaian kenabian. Dengan hadirnya cahaya ini, Nabi Adam dan seluruh keturunannya telah diselimuti oleh potensi untuk menerima petunjuk ilahi, sebuah pengingat bahwa setiap jiwa manusia memiliki kemungkinan untuk kembali kepada cahayanya. Cahaya kenabian itu bukan sekadar simbol, melainkan jiwa dari wahyu yang kelak akan diterima para nabi dan rasul. Ia adalah benih dari kebenaran yang tidak akan pudar, meski manusia lalai atau dunia terguncang oleh dosa dan ketidakadilan. Dalam pandangan tasawuf dan banyak riwayat, Nur Muhammad menjadi cahaya yang memandu seluruh sejarah kenabian, dari Adam hingga nabi terakhir. Setiap nabi adalah refleksi dan pembawa sebagian cahaya itu, namun utusan terakhirlah yang akan menampakkan cahaya itu secara sempurna bagi seluruh umat manusia. Nur ini, yang ada sebelum segala ciptaan, adalah jembatan spiritual antara manusia dengan Allah, pengikat antara bumi dan langit, antara masa lalu dan masa depan. Ketika Nabi Adam menapakkan kaki di bumi, cahaya itu menemani dan menuntunnya. Ia menjadi pedoman batin, menguatkan hati untuk taat, mengenali yang hak dan yang batil, serta menjadi pengingat bahwa ia bukan sekadar makhluk tanah biasa. Setiap tarikan napasnya adalah doa, setiap langkahnya adalah pelajaran, dan setiap bisikan ruhnya adalah pengingat akan nur yang telah ada sejak awal. Dunia menjadi panggung pertama di mana cahaya kenabian diuji, dan manusia pertama ini menjadi saksi langsung dari rahmat Allah yang menyinari jiwa-jiwa yang bersih dan ikhlas. Dengan demikian, membuka tirai kisah kenabian yang panjang, dimulai dari penciptaan manusia pertama hingga cahaya yang akan menuntun seluruh nabi dan umat manusia. Dari tanah ke langit, dari rahmat ilahi ke ujian dunia, tercipta sebuah narasi yang menyatukan sejarah, spiritualitas, dan cahaya ilahi. Nur Muhammad bukan hanya milik masa depan, tetapi cahaya yang mengalir di setiap jiwa manusia, bahkan sebelum manusia pertama menapak bumi, menjadi janji Allah bahwa petunjuknya akan selalu hadir bagi setiap orang yang mencari dan berserah. Setelah Nabi Adam menapakkan kaki di bumi, dunia yang semula sunyi mulai bergema dengan kehidupan. Dari tanah yang lembut, Allah menganugerahi Adam seorang istri yang setia, dan dari pertemuan mereka lahirlah keturunan pertama manusia. Keturunan ini menjadi harapan dan amanah, sebuah jembatan antara cahaya kenabian yang menyertai Adam dengan generasi masa depan. Di antara anak-anak itu, lahirlah dua sosok yang akan menorehkan sejarah manusia pertama dengan ujian paling pahit,
Habil yang lembut dan penuh ketaatan, serta Kabil yang keras dan gelisah hatinya. Seiring waktu, Kabil dan Habil tumbuh dalam suasana yang dipenuhi oleh cahaya dan petunjuk dari ayah mereka, namun sifat dan hati mereka berbeda. Habil, dengan kelembutan dan kerendahan hati, selalu mencari ridha Allah, sementara Kabil, meski berbakat dan kuat, dipenuhi oleh rasa iri dan kebingungan batin. Disinilah tragedi pertama umat manusia mulai menampakkan diri. Kecemburuan, iri, dan ketamakan muncul di hati salah satu manusia pertama. Apa yang tampak sebagai perbedaan karakter biasa, sebenarnya adalah cerminan ujian besar Allah untuk menanamkan pelajaran tentang tanggung jawab, akhlak, dan kesadaran spiritual. Allah kemudian memerintahkan Kabil dan Habil untuk mempersembahkan kurban sebagai tanda ketaatan mereka. Habil memberikan hewan terbaik yang dimilikinya, penuh keikhlasan dan keyakinan bahwa ridha Allah lebih penting daripada apapun. Kabil, yang hatinya diliputi kesombongan dan iri, mempersembahkan yang biasa-biasa saja, berharap bisa menyaingi saudaranya melalui usaha lahir, bukan ketulusan hati. Perbedaan kurban ini bukan sekadar ritual, tetapi ujian spiritual pertama bagi manusia, ujian yang mengungkap kualitas hati dan niat di balik tindakan lahir. Dalam ketegangan itu, cahaya kenabian yang telah menyertai Adam dan keturunannya tetap bersinar, diam-diam menuntun mereka. Namun cahaya ini bukan berarti manusia tidak memiliki kehendak bebas. Kabil, yang belum terbimbing oleh nur itu sepenuhnya, membiarkan amarahnya menguasai akal. Ia melihat penerimaan kurban Habil sebagai penghinaan terhadapnya, dan iri yang bersemayam di hati mulai tumbuh menjadi api yang tak terkendali. Inilah momen pertama dalam sejarah manusia di mana dosa dan kejahatan lahir dari pilihan hati yang salah. Pada suatu hari yang panas dan sunyi, Kabil menghadapi Habil di ladang, dan dengan hati yang gelisah dan penuh kebencian, ia mengangkat tangan yang membawa malapetaka. Dalam satu gerakan yang dipenuhi amarah, Habil jatuh, dan darah pertama manusia tumpah ke bumi. Dunia, yang sebelumnya bersih dari dosa, kini tercoreng oleh pertumpahan darah, menandai awal dari realitas pahit kehidupan manusia, ujian, dosa, dan konsekuensi dari pilihan hati. Alam pun seakan bersedih. Angin membawa bisikan doa dan air mata Adam yang jatuh untuk anaknya yang gugur. Nabi Adam menyaksikan tragedi itu dengan hati yang remuk, namun tidak hilang harapannya. Ia berdoa, memohon kepada Allah agar garis keturunannya tetap bersih, amanah, dan penuh cahaya petunjuk. Dalam doanya, Adam meminta Allah untuk mengirim anak yang saleh, yang akan menjaga agama, menyebarkan kebaikan, dan meneruskan cahaya kenabian yang telah diberikan sejak awal. Doa ini bukan sekadar permintaan biasa. Ia adalah doa yang akan mengubah arah sejarah manusia, membuka jalan bagi nabi berikutnya, yang kelak dikenal sebagai Nabi Syits. Dari tragedi ini, pelajaran pertama yang muncul bagi seluruh umat manusia adalah pentingnya ketulusan hati. Bukan kekuatan, bukan status, tetapi niat dan keikhlasan menentukan penerimaan amal seseorang. Habil, meski telah wafat, menjadi simbol cahaya yang tidak padam, sedangkan Kabil menjadi pengingat akan bahayanya iri dan dendam. Cerita ini bukan sekadar sejarah lama, tetapi cermin bagi setiap manusia yang hidup di bumi. Bagaimana kita memilih jalan antara cahaya dan gelap, antara ketaatan dan hawa nafsu. Namun, di balik tragedi, ada rahmat yang tersembunyi. Doa Nabi Adam menjadi titian cahaya yang menghubungkan masa lalu dan masa depan, menjalin benang-benang spiritual yang akan sampai kepada Nabi Syits dan seterusnya ke Nur Muhammad. Dari darah yang tumpah, lahir pelajaran, dan dari kesedihan muncul harapan. Allah menunjukkan bahwa meskipun manusia membuat kesalahan besar, cahayanya selalu hadir sebagai penuntun, menunggu hati yang mau kembali kepadanya. Para ulama menekankan bahwa tragedi ini bukan hanya tentang peristiwa fisik, tetapi tentang pembelajaran spiritual yang mendalam. Kabil dan Habil adalah simbol dualitas manusia. Salah satu mengikuti cahaya, yang lain terseret gelap. Dari kisah ini pula muncul pesan universal. Setiap generasi manusia akan menghadapi ujian serupa, dan hanya yang menjaga ketulusan, kehormatan, dan keimanan yang akan selamat.
Tidak ada zaman yang bebas dari ujian, tetapi cahaya kenabian selalu hadir untuk membimbing. Disinilah menutup tirai dengan pelajaran abadi, ujian, kehilangan, dan doa menjadi fondasi spiritual bagi keturunan manusia. Dari tragedi pertama itu, tercipta jalur sejarah yang mengarah ke masa depan, kelahirnya Nabi Syeds, dan terus mengalir menuju cahaya terakhir, Nur Muhammad. Setiap tetes air mata, setiap doa, setiap pilihan hati, menjadi bagian dari cahaya yang tidak pernah padam, sebuah janji Allah bahwa meski manusia jatuh, rahmat-Nya akan selalu menuntun kembali ke jalan yang benar. Kesedihan masih menyelimuti rumah Nabi Adam setelah tragedi Kabil dan Habil. Bumi yang pernah menyaksikan darah pertama manusia kini menjadi saksi air mata seorang ayah dan seorang nabi. Namun di tengah duka itu, Adam tidak berhenti berdoa. Ia memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang bukan hanya sekadar anak, tetapi penerus cahaya, penjaga tauhid, dan pengikat kembali harapan umat manusia yang baru saja retak oleh dosa pertama. Dan doa itu dijawab. Lahir seorang anak yang membawa ketenangan pada hati yang terluka, seorang bayi yang kehadirannya seperti embun yang menyejukkan tanah yang kering. Dialah Nabi Syeds, yang namanya dalam riwayat dimaknai sebagai anugerah atau pemberian. Ia bukan sekadar pengganti Habil, tetapi simbol bahwa Allah tidak pernah membiarkan cahayanya padam di bumi, meskipun manusia sempat tergelincir dalam kegelapan. Sejak kecil, Syeds tumbuh dalam pengawasan langsung Nabi Adam. Berbeda dengan anak-anak sebelumnya, ia dididik dengan lebih dalam, lebih hati-hati, seakan ada memahami bahwa di pundak anak inilah akan diletakkan amanah besar. Setiap malam, Adam menanamkan nilai tauhid, mengajarkan nama-nama Allah, serta menyampaikan rahasia kehidupan yang pernah diajarkan langsung oleh Sang Pencipta. Pendidikan itu bukan sekadar ilmu, tetapi transfer ruhani, perpindahan cahaya dari hati seorang nabi kepada anak yang telah dipilih. Syeds tumbuh dengan ketenangan yang berbeda. Dalam dirinya terpancar wibawa yang lembut, kekuatan yang tidak kasar, dan kebijaksanaan yang melampaui usianya. Ia belajar dari tragedi Kabil dan Habil, memahami bahwa manusia memiliki dua potensi, cahaya dan gelap. Dan ia memilih untuk berdiri di sisi cahaya. Dalam setiap langkahnya, ia membawa pesan bahwa manusia bisa bangkit dari kesalahan sejarah dan menulis ulang masa depan dengan iman dan kesabaran. Pada masa itu, manusia mulai berkembang dan tersebar. Tantangan pun semakin besar. Nafsu, ego, dan ambisi mulai tumbuh di antara keturunan Adam. Disinilah peran Syeds menjadi nyata. Ia bukan hanya anak seorang nabi, tetapi penerus risalah. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ia menerima wahyu dan lembaran-lembaran petunjuk dari Allah, menjadikannya nabi setelah ayahnya wafat. Ia berdiri sebagai penjaga tauhid di generasi awal umat manusia. Yang membuat kisah Syeds begitu istimewa adalah amanah spiritual yang tersembunyi di balik dirinya. Para ulama menyebutkan bahwa cahaya kenabian yang kelak akan mencapai puncaknya pada diri Nabi Muhammad, dijaga dan diteruskan melalui garis keturunan yang bersih. Dan salah satu titik awal penjagaan itu adalah melalui Nabi Syeds. Ia menjadi simpul penting dalam rantai panjang cahaya yang telah ada bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan. Bayangkan sebuah cahaya yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Cahaya itu berpindah bukan melalui kekuasaan atau harta, melainkan melalui kesucian jiwa dan ketaatan. Syeds memahami bahwa tugasnya bukan hanya mengatur kehidupan sosial manusia, tetapi menjaga kemurnian iman agar cahaya itu tetap utuh dan tidak tercemar. Ia mendidik generasi setelahnya untuk hidup dengan prinsip, bukan sekadar bertahan hidup. Dalam kepemimpinannya, Syeds membangun tatanan kehidupan yang lebih teratur. Ia mengajarkan manusia tentang ibadah, tentang hukum-hukum dasar, tentang pentingnya menjaga keluarga dan keturunan. Ia menanamkan kesadaran bahwa setiap generasi memikul tanggung jawab untuk meneruskan nilai tauhid. Dengan demikian, tragedi masa lalu tidak terulang sebagai kehancuran, tetapi menjadi pelajaran untuk memperkuat fondasi iman.
Kisah kelahirannya mengajarkan bahwa setelah gelap pasti ada terang. Setelah kehilangan, ada pengganti yang lebih kuat. Allah menunjukkan kepada manusia pertama bahwa rahmat-Nya selalu lebih besar daripada murka-Nya. Dari rahim kesedihan lahirlah seorang nabi, dan dari luka sejarah muncul jalan menuju kemuliaan. Sheets adalah bukti bahwa takdir Allah selalu mengandung hikmah yang lebih dalam dari yang mampu dipahami manusia. Sebuah kesadaran bahwa sejarah manusia bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi rangkaian penjagaan cahaya. Dari Nabi Adam kepada Nabi Sheets, dan kelak berujung pada kesempurnaan cahaya dalam diri Nabi Muhammad. Setiap generasi hanyalah penjaga sementara dari amanah besar itu. Dan Sheets adalah penjaga pertama yang memastikan bahwa cahaya tersebut tetap bersinar, tidak redup oleh dosa, tidak padam oleh zaman. Waktu terus berjalan, dan usia Nabi Adam semakin senja. Di penghujung kehidupannya, ia tidak hanya memikirkan perpisahan dengan dunia, tetapi memastikan bahwa risalah tauhid tetap berdiri kokoh setelah dirinya tiada. Di hadapannya berdiri putra yang telah ditempa dengan ilmu dan kesabaran, Nabi Sheets, yang wajahnya memancarkan ketenangan dan kesiapan menerima amanah besar. Malam-malam terakhir Adam bukan dipenuhi ratapan, melainkan wasiat tentang Allah, tentang kehidupan, tentang cahaya yang harus dijaga sampai akhir zaman. Dalam momen-momen penuh haru itu, Nabi Adam menyerahkan bukan hanya tanggung jawab kepemimpinan, tetapi juga ilmu-ilmu rahasia yang pernah Allah ajarkan kepadanya. Ilmu tentang nama-nama, tentang hakikat penciptaan, tentang perbedaan antara cahaya dan bayangan. Wasiat itu bukan sekadar pesan lisan, tetapi pemindahan amanah ruhani, sebuah estafet kenabian yang tidak kasat mata namun terasa kuat di dada. Sheets menerima semua itu dengan hati yang tunduk, menyadari bahwa dirinya kini berdiri sebagai penjaga perjanjian antara langit dan bumi. Setelah wafatnya Nabi Adam, bumi kembali memasuki babak baru. Manusia semakin banyak, wilayah semakin luas, dan godaan pun semakin beragam. Sheets berdiri di tengah masyarakat sebagai nabi dan pemimpin, bukan dengan kekuasaan yang keras, tetapi dengan hikmah yang menenangkan. Ia mengajarkan tauhid dengan pendekatan hati, mengingatkan manusia bahwa mereka bukan sekadar makhluk tanah, melainkan pembawa amanah ilahi. Ia menata kehidupan sosial, memperkuat nilai keluarga, dan menanamkan kesadaran bahwa setiap amal akan kembali kepada pelakunya. Di masa kepemimpinannya, disebutkan dalam berbagai riwayat bahwa Sheets menerima lembaran-lembaran wahyu sebagai pedoman hidup manusia generasi awal. Wahyu itu berisi aturan dasar kehidupan, doa-doa, dan tuntunan moral agar manusia tidak kembali terjerumus pada kesalahan seperti tragedi Kabil dan Habil. Ia menegaskan bahwa keikhlasan lebih tinggi dari ambisi, dan kesabaran lebih kuat daripada amarah. Dengan itu, masyarakat mulai menemukan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab akhirat. Namun yang paling dijaga oleh Sheets bukan hanya hukum dan aturan, melainkan cahaya kenabian yang diwariskan kepadanya. Cahaya itu adalah amanah yang telah Allah takdirkan akan terus mengalir hingga mencapai puncaknya pada diri Nabi Muhammad. Sheets memahami bahwa garis keturunan bukan sekadar hubungan darah, tetapi jalur penjagaan nur yang suci. Karena itu, ia sangat selektif dalam membimbing keluarganya, memastikan bahwa iman dan akhlak menjadi fondasi utama setiap generasi penerus. Dalam kesunyian malam, Sheets sering merenung di bawah langit yang luas. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan hanya untuk zamannya, tetapi untuk masa depan yang belum ia saksikan. Setiap doa yang ia panjatkan, setiap keputusan yang ia ambil, adalah bagian dari rantai panjang sejarah kenabian. Ia seperti penjaga lentera di tengah angin zaman, memastikan api itu tetap menyala meski badai perlahan mulai berhembus dari berbagai arah. Berbeda dengan gambaran kepemimpinan yang keras dan penuh konflik, Sheets memimpin dengan kedalaman spiritual. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dominasi, melainkan pengendalian diri. Ia membangun komunitas yang berlandaskan kepercayaan kepada Allah, bukan rasa takut kepada manusia. Dan dari komunitas itulah lahir generasi yang memahami bahwa hidup bukan sekadar bertahan, tetapi mengabdi.
Cahaya yang ia jaga bukan cahaya fisik, tetapi cahaya makna. Cahaya yang mengingatkan manusia tentang asal-usulnya dan tujuan akhirnya. Dalam dirinya, cahaya itu tetap murni, tidak tercemar oleh ambisi dunia. Ia sadar bahwa akan datang masa ketika manusia kembali tergelincir. Namun selama cahaya itu diteruskan, selalu ada harapan bagi kebangkitan iman. Peran Sheets jauh lebih besar dari sekadar pengganti. Ia adalah fondasi kedua setelah Adam, peneguh tiang tauhid di bumi yang masih muda. Jika Adam adalah peletak dasar peradaban manusia, maka Sheets adalah penjaga dan penyempurna struktur awalnya. Dari tangannya, cahaya kenabian tidak hanya bertahan, tetapi semakin kokoh untuk perjalanan panjang menuju masa depan. Dan disinilah kisah ini semakin dalam. Dari Adam kepada Sheets, dari Sheets kepada generasi-generasi berikutnya, cahaya itu terus bergerak, diam, tenang, namun pasti. Ia menembus abad, melintasi zaman, hingga akhirnya mencapai kesempurnaan dalam diri Nabi terakhir. Namun perjalanan itu masih panjang, dan setiap generasi hanyalah satu mata rantai dari cahaya yang tak pernah padam. Cahaya yang dijaga oleh Nabi Sheets bukanlah sekadar simbol sejarah, melainkan bagian dari rahasia besar yang telah Allah tetapkan sejak sebelum langit dibentangkan dan bumi dihamparkan. Para ulama dari berbagai generasi berbicara tentang satu cahaya agung yang disebut sebagai Nur Muhammad, cahaya yang menjadi asal mula keberkahan seluruh rangkaian kenabian. Dalam riwayat-riwayat yang masyhur di kalangan ahli tasawuf, disebutkan bahwa cahaya ini telah ada sebelum penciptaan Nabi Adam, menjadi inti spiritual dari perjalanan manusia menuju Tuhannya. Konsep ini bukan untuk memisahkan Nabi Muhammad dari kemanusiaannya, melainkan untuk menegaskan kedudukan risalahnya yang agung. Nabi Muhammad tetaplah manusia pilihan, tetapi Allah memuliakannya dengan cahaya petunjuk yang sempurna. Para ulama menjelaskan bahwa Nur Muhammad adalah simbol dari ilmu Allah, rahmatnya, dan kehendaknya untuk memberikan petunjuk kepada seluruh alam. Cahaya itu bukan tubuh, bukan materi, melainkan hakikat spiritual yang menjadi sumber pancaran hidayah. Dalam penafsiran sebagian ulama klasik, Nur Muhammad dipahami sebagai cahaya pertama yang Allah ciptakan sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi terakhir. Dari cahaya itu, Allah menciptakan makhluk lain sebagai bagian dari kehendaknya. Pemahaman ini berkembang dalam khazanah tasawuf sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Rasulullah. Mereka melihat bahwa seluruh nabi membawa percikan dari cahaya tersebut, dan setiap risalah yang turun hanyalah bagian dari kesempurnaan yang akan ditampakkan di akhir zaman. Jika pada bab sebelumnya kita melihat bagaimana Nabi Sheets menjaga garis keturunan dan kemurnian iman, maka disinilah maknanya menjadi semakin jelas. Cahaya itu bukan sekadar berpindah melalui darah, tetapi melalui penjagaan akhlak dan tauhid. Setiap generasi yang menjaga keimanan menjadi wadah yang layak untuk meneruskan nur tersebut. Dan ketika generasi lalai, Allah tetap menjaga cahaya itu agar tidak tercemar, hingga tiba saatnya lahir sang pembawa rahmat semesta. Para ulama juga menekankan bahwa memahami Nur Muhammad harus dengan keseimbangan. Ia adalah bagian dari akidah cinta kepada Rasul, namun tidak boleh melampaui batas hingga mengangkat beliau ke derajat ketuhanan. Cahaya itu adalah ciptaan Allah, bukan bagian dari zatnya. Justru disitulah keindahannya. Allah menciptakan makhluk yang paling dicintainya dan menjadikannya sebab turunnya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam perjalanan sejarah, gagasan tentang Nur Muhammad menjadi sumber inspirasi spiritual. Banyak ulama dan sufi melihat kehidupan sebagai perjalanan kembali menuju cahaya tersebut, yakni mengikuti sunnah dan ajaran Nabi. Mereka memahami bahwa semakin seseorang mendekati akhlak Rasulullah, semakin ia mendekati pancaran nur itu dalam hidupnya. Cahaya tersebut bukan untuk dikagumi dari jauh, tetapi untuk dihidupkan dalam tindakan sehari-hari. Menariknya, konsep ini juga menghubungkan seluruh nabi dalam satu garis spiritual. Dari Nabi Adam hingga nabi-nabi setelahnya, semua membawa pesan tauhid yang sama. Perbedaannya hanya pada syariat dan konteks zaman. Namun inti cahayanya satu, mengajak manusia mengenal dan menyembah Allah semata.
Dalam pandangan ini, sejarah kenabian bukanlah kisah yang terpisah-pisah, melainkan satu aliran cahaya yang terus mengalir menuju kesempurnaan. Bila direnungkan lebih dalam, Nur Muhammad juga menjadi simbol harapan. Di tengah kegelapan zaman, di tengah kerusakan moral, cahaya itu tetap bersinar melalui Al-Quran dan Sunnah. Ia tidak pernah padam meski berabad-abad telah berlalu. Setiap kali ayat dibaca, setiap kali syalawat dilantunkan, setiap kali ajaran Rasulullah diamalkan, cahaya itu kembali hidup dalam hati manusia. Kita memahami bahwa kisah Nabi Syits dan penjagaan keturunan bukan sekadar sejarah biologis, tetapi sejarah spiritual. Ia adalah persiapan panjang menuju lahirnya Nabi terakhir. Allah menyiapkan jalur, menjaga garis, dan memelihara iman generasi demi generasi agar cahaya itu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Tidak ada bagian sejarah yang sia-sia. Semuanya adalah rangkaian menuju puncak risalah. Dan dari sini kita melihat gambaran besar. Sejak awal penciptaan, sejak turunnya Nabi Adam ke bumi, sejak doa dan penjagaan Nabi Syits, hingga konsep Nur Muhammad yang dijelaskan para ulama, semuanya terhubung dalam satu narasi agung. Sebuah narasi tentang cahaya yang tidak pernah padam, tentang rahmat yang telah dijanjikan, dan tentang perjalanan manusia menuju kesempurnaan petunjuk melalui Nabi Muhammad, sang pembawa cahaya terakhir bagi seluruh alam. Cahaya yang telah dijelaskan para ulama sebagai Nur Muhammad, itu tidak bergerak tanpa arah. Ia mengalir melalui jalur yang telah Allah pilih dengan penuh ketelitian dan penjagaan. Setelah wafatnya Nabi Syits, estafet iman dan tauhid diteruskan kepada keturunannya yang tetap menjaga kemurnian akidah. Di tengah perkembangan manusia yang semakin luas, Allah tidak membiarkan cahaya itu berpindah sembarangan. Ia dijaga dalam keluarga-keluarga yang dipilih, dalam rahim-rahim yang suci, dalam generasi yang dipelihara dari penyimpangan besar. Sejarah manusia kemudian dipenuhi gelombang naik dan turun keimanan. Ada masa ketika manusia tetap teguh dalam tauhid, dan ada masa ketika penyimpangan mulai tumbuh perlahan. Namun di balik semua itu, garis keturunan yang membawa cahaya tetap terjaga. Dari generasi ke generasi, nama-nama mungkin terlupakan oleh sejarah dunia, tetapi tidak pernah luput dari catatan Allah. Mereka adalah penjaga sunyi, yang mungkin tidak dikenal luas, tetapi memegang peran penting dalam rencana ilahi. Ketika zaman bergulir menuju era Nabi Nuh, manusia menghadapi ujian besar berupa penyimpangan akidah secara massal. Banjir besar menjadi titik balik sejarah peradaban. Namun bahkan dalam peristiwa dahsyat itu, Allah tetap menjaga jalur keturunan yang akan mengarah pada Nabi terakhir. Dari keturunan yang selamat bersama Nuh, cahaya itu terus bergerak, menembus generasi demi generasi, melintasi padang pasir dan lembah-lembah sejarah. Berabad-abad kemudian, cahaya itu sampai pada sosok agung lainnya, Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Di tangannya, tauhid kembali ditegakkan dengan kekuatan dan keberanian luar biasa. Ibrahim menjadi simbol kepasrahan total kepada Allah, dan dari garis keturunannya pula jalur kenabian bercabang. Namun satu cabang khusus telah ditetapkan untuk membawa Nur Muhammad menuju titik akhirnya, melalui putranya, Nabi Ismail. Di lembah tandus Makkah, di bawah terik matahari yang membakar, Nabi Ismail tumbuh sebagai pribadi yang taat dan sabar. Dari garis keturunannya lahir bangsa Arab yang kelak menjadi wadah terakhir bagi risalah penutup. Disinilah kita melihat betapa Allah menyiapkan panggung sejarah dengan sangat detail. Tempat yang dahulu sunyi dan gersang itu justru dipilih sebagai titik lahirnya cahaya terbesar bagi seluruh alam. Generasi demi generasi berlalu di Makkah. Meski masyarakat Arab mengalami masa jahiliyah dengan penyembahan berhala dan kerusakan moral, garis keturunan Nabi Ismail tetap dijaga dari noda besar seperti perzinaan yang merusak nasab. Para ulama menegaskan bahwa Allah menjaga silsilah Nabi Muhammad dari hubungan yang tidak sah, memastikan kemuliaan nasabnya tetap bersih hingga kelahirannya. Ini bukan kebetulan sejarah, melainkan bagian dari janji ilahi. Hingga akhirnya, sampailah cahaya itu pada keluarga mulia Bani Hashim.
Dari garis ini lahir Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahb, dua insan yang dipilih menjadi orang tua bagi Rasul terakhir. Dalam diri mereka, cahaya yang telah menempuh perjalanan panjang sejak Nabi Adam kini hampir mencapai puncaknya. Sejarah seakan menahan napas, menunggu momen agung yang telah dijanjikan sejak awal penciptaan. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad bukanlah peristiwa biasa. Ia adalah hasil dari rangkaian penjagaan ribuan tahun. Setiap generasi adalah mata rantai yang tidak boleh putus. Jika satu saja rusak, sejarah akan berbeda. Namun Allah Maha menjaga. Cahaya itu tidak pernah padam, tidak pernah tersesat, dan tidak pernah tercemar oleh kehendak manusia yang lemah. Takdir Allah bekerja dalam diam. Di balik konflik, peperangan, dan kerusakan moral suatu zaman, ada rencana besar yang tetap berjalan. Garis keturunan suci itu seperti sungai bawah tanah yang tidak terlihat di permukaan, tetapi terus mengalir hingga akhirnya muncul sebagai mata air yang jernih dan menyegarkan seluruh dunia. Dan ketika akhirnya lahir Nabi Muhammad di Makkah, maka lengkaplah perjalanan cahaya itu. Dari Nabi Adam, melalui Nabi Syits, menembus zaman para nabi besar, hingga mencapai kesempurnaan risalah. Bahwa sejarah kenabian bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan bukti bahwa Allah menyiapkan segalanya dengan sempurna, bahwa cahaya yang dijanjikan sejak awal benar-benar sampai pada waktunya, menerangi seluruh alam sebagai rahmat bagi semesta. Setelah kita menelusuri perjalanan cahaya dari Nabi Adam hingga kelahiran Nabi Muhammad, satu pertanyaan besar muncul. Apa makna semua ini bagi kita hari ini? Kisah Nabi Syits bukan sekadar mata rantai sejarah yang dilupakan, melainkan fondasi spiritual yang sering tak disadari. Ia adalah simbol bahwa setelah tragedi, Allah selalu menghadirkan harapan. Setelah dosa pertama manusia, lahir penjaga cahaya. Dan setelah kegelapan, selalu ada jalan kembali menuju terang. Hikmah pertama yang dapat kita renungkan adalah tentang kesabaran dalam ujian keluarga. Nabi Adam menghadapi konflik anak-anaknya, bahkan kehilangan salah satu dari mereka. Namun beliau tidak tenggelam dalam putus asa. Ia berdoa, berharap, dan terus mendidik. Dari sini kita belajar bahwa kegagalan generasi bukan akhir segalanya. Dalam setiap rumah tangga, selalu ada potensi Kabil dan Habil, dan tugas kita adalah menumbuhkan Syits, generasi yang bangkit, memperbaiki, dan menjaga nilai-nilai iman. Hikmah kedua adalah tentang pentingnya niat dan hati. Tragedi Kabil dan Habil mengajarkan bahwa kualitas amal bukan diukur dari bentuk luarnya, tetapi dari ketulusan di dalamnya. Syits tumbuh dengan kesadaran akan pelajaran itu. Ia memahami bahwa cahaya tidak bisa diwarisi hanya dengan nama atau garis darah, tetapi dengan kebersihan hati. Ini menjadi pelajaran bagi umat Islam hari ini. Warisan terbesar bukan harta atau status, tetapi iman dan akhlak. Hikmah ketiga adalah tentang tanggung jawab generasi. Syits tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya adalah penjaga amanah untuk masa depan yang bahkan belum ia lihat. Dalam dunia modern, seringkali manusia hidup hanya untuk hari ini. Padahal kisah ini mengajarkan bahwa setiap tindakan kita berdampak pada generasi berikutnya. Setiap keputusan moral, setiap nilai yang kita ajarkan pada anak-anak, adalah bagian dari rantai sejarah panjang umat manusia. Hikmah keempat adalah tentang penjagaan Allah terhadap cahaya kebenaran. Meski manusia berkali-kali tergelincir, Allah tidak pernah membiarkan petunjuknya hilang dari bumi. Dari Syits hingga nabi-nabi setelahnya, hingga mencapai puncaknya pada Nabi Muhammad, cahaya itu selalu ada. Ini memberi kita harapan, di tengah kerusakan moral zaman, kebenaran tetap hidup. Tugas kita bukan menciptakan cahaya baru, tetapi menjaga dan menghidupkan kembali cahaya yang telah diwariskan. Hikmah kelima adalah tentang kepemimpinan yang berakar pada spiritualitas. Syits memimpin bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hikmah dan keteladanan. Ia membangun masyarakat dengan fondasi tauhid dan akhlak. Dalam konteks hari ini,
Kepemimpinan sering diukur dari kekuasaan dan pengaruh. Padahal kepemimpinan sejati adalah kemampuan menjaga nilai dan membimbing hati manusia menuju Allah. Hikmah keenam adalah kesadaran bahwa sejarah bukan kebetulan. Garis keturunan suci menuju Rasulullah menunjukkan bahwa Allah bekerja dalam detail yang tidak terlihat. Hidup kita pun demikian. Kadang kita tidak memahami mengapa suatu peristiwa terjadi. Namun seperti perjalanan panjang dari Adam ke Sheets hingga Rasul terakhir, semuanya berada dalam rencana ilahi yang sempurna. Hikmah ketujuh adalah tentang harapan yang tidak pernah padam. Dari tragedi pembunuhan pertama hingga lahirnya penjaga cahaya, kita melihat pola ilahi. Setiap luka diikuti oleh rahmat. Dalam kehidupan pribadi, mungkin kita mengalami kegagalan, kehilangan, atau dosa. Tetapi kisah ini mengajarkan bahwa pintu taubat dan perbaikan selalu terbuka. Cahaya Allah lebih besar daripada kegelapan kesalahan manusia. Hikmah kedelapan adalah tentang identitas umat. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita bukan generasi yang terputus dari sejarah. Kita adalah hasil dari perjalanan ribuan tahun penjagaan iman. Ketika kita membaca Al-Quran atau bersyalawat, kita terhubung dengan rantai panjang cahaya yang telah dijaga sejak awal penciptaan. Kesadaran ini seharusnya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan spiritual. Dan akhirnya, satu pesan kuat, kisah Nabi Sheets bukan hanya cerita masa lampau, tetapi cermin untuk masa kini. Ia mengajarkan bahwa cahaya harus dijaga, iman harus diwariskan, dan harapan tidak boleh padam. Dari Adam ke Sheets, dari Sheets ke Rasulullah, dan dari Rasulullah kepada kita, rantai itu kini berada di tangan kita. Pertanyaannya sederhana namun mendalam. Apakah kita akan menjadi penjaga cahaya berikutnya, atau justru membiarkannya redup dalam kehidupan kita sendiri? Perjalanan ini dimulai dari tanah yang dibentuk dengan tangan kekuasaan Allah, ketika Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama. Dari satu jiwa, sejarah panjang umat manusia terbentang. Dari satu hati, cahaya kenabian mulai menyala. Dan dari satu doa, lahirlah generasi demi generasi yang memikul amanah tauhid. Kini, setelah kita menelusuri kisah itu, kita menyadari bahwa sejarah bukan sekadar urutan peristiwa, tetapi perjalanan cahaya yang terus hidup. Tragedi Kabil dan Habil mengajarkan bahwa manusia memiliki pilihan antara gelap dan terang. Namun dari luka itu lahirlah harapan melalui Nabi Sheets. Ia bukan hanya pengganti, tetapi simbol bahwa Allah selalu menghadirkan penjaga cahaya di tengah kerusakan. Dalam dirinya, doa seorang ayah dan rencana ilahi bertemu. Dari tangannya, tauhid tetap berdiri tegak di bumi yang masih muda. Cahaya itu kemudian dijaga, diteruskan, dan dipelihara melintasi generasi. Ia melewati ujian zaman, banjir besar, penyimpangan akidah, hingga akhirnya mencapai puncaknya dalam diri Nabi Muhammad. Disinilah Nur Muhammad menemukan manifestasi paling sempurna, bukan sekadar cahaya spiritual, tetapi rahmat nyata bagi seluruh alam. Risalahnya menjadi penyempurna seluruh pesan kenabian sebelumnya. Namun refleksi terbesar bukan hanya pada sejarahnya, melainkan pada maknanya bagi kita. Jika cahaya itu telah dijaga ribuan tahun hingga lahirnya Rasulullah, maka apa yang kita lakukan hari ini terhadap warisan tersebut? Apakah kita menjadi cermin yang memantulkan cahaya itu, atau justru menjadi dinding yang menghalanginya? Pertanyaan ini menggema dalam setiap hati yang merenung. Kisah ini juga mengajarkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bumi tanpa petunjuk. Dari Adam hingga Muhammad, selalu ada cahaya yang menuntun. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, cahaya itu tetap hidup dalam Al-Quran dan Sunnah-Nya. Ia tidak padam oleh waktu, tidak redup oleh perubahan zaman. Ia hanya menunggu hati yang mau membukanya. Ada keindahan tersembunyi dalam perjalanan panjang ini, bahwa setiap generasi hanyalah penjaga sementara. Seperti Nabi Sheets menjaga warisan ayahnya, seperti para nabi menjaga risalah tauhid, kini umat Islam memegang estafet itu. Kita mungkin bukan nabi, tetapi kita adalah penerus umat terakhir. Dalam akhlak,
dalam ibadah, dalam cara kita memperlakukan sesama, cahaya itu diuji kembali. Refleksi ini membawa kita pada kesadaran mendalam bahwa sejarah kenabian adalah bukti cinta Allah kepada manusia. Ia menciptakan, membimbing, mengingatkan, dan menyempurnakan petunjuknya. Tidak ada fase yang sia-sia. Bahkan tragedi sekalipun menjadi batu loncatan menuju kemuliaan. Dari darah pertama di bumi hingga turunnya wahyu terakhir, semuanya terangkai dalam satu narasi agung. Dan kini, di zaman yang penuh tantangan moral dan spiritual, kisah ini terasa semakin relevan. Dunia modern mungkin dipenuhi cahaya teknologi, tetapi sering kehilangan cahaya makna. Disinilah ajaran Rasulullah menjadi pelita. Ia menghidupkan kembali nilai tauhid, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Nilai yang telah diperjuangkan sejak Nabi Adam pertama kali menapakkan kaki di bumi. Sekadar penutup, tetapi ajakan. Ajakan untuk melihat diri kita sebagai bagian dari perjalanan cahaya yang panjang. Ajakan untuk menjaga iman seperti Sheets menjaganya. Ajakan untuk mencintai Rasulullah bukan hanya dengan kata, tetapi dengan mengikuti jejaknya. Karena cahaya itu tidak akan padam selama ada hati yang menjaganya. Akhirnya, kita memahami satu hal yang paling mendalam. Cahaya yang dimulai sejak awal penciptaan bukan hanya kisah masa lalu. Ia hidup dalam setiap doa, setiap sujud, setiap langkah menuju kebaikan. Dari Adam, kepada Sheets, hingga Muhammad, dan kini kepada kita, cahaya itu tetap bersinar. Pertanyaannya bukan apakah cahaya itu ada, tetapi apakah kita siap menjadi penjaganya hingga akhir zaman. Kita merenungkan bahwa cahaya itu tidak pernah padam, maka kini kita berdiri pada titik yang lebih sunyi, titik kesadaran. Dahulu cahaya itu berada dalam dada Nabi Adam, dijaga melalui air mata dan doa. Lalu ia berpindah ke dalam jiwa Nabi Sheets, dipelihara dengan ilmu dan keteguhan. Hingga akhirnya mencapai kesempurnaan dalam diri Nabi Muhammad, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kini, setelah Rasulullah wafat, tidak ada nabi lagi yang akan datang. Maka pertanyaannya menjadi lebih dalam. Di mana cahaya itu sekarang? Cahaya itu tidak hilang. Ia tidak kembali ke langit. Ia tidak terkunci dalam sejarah. Ia hidup dalam Al-Quran yang dibaca, dalam sunnah yang diamalkan, dalam syalawat yang dilantunkan. Namun lebih dari itu, ia hidup dalam dada orang-orang beriman. Setiap kali seseorang memilih jujur di tengah godaan dusta, cahaya itu menyala. Setiap kali seseorang memaafkan ketika mampu membalas, cahaya itu bertambah terang. Dunia hari ini mungkin terlihat lebih maju dibanding zaman para nabi. Gedung menjulang, teknologi melesat, informasi tersebar tanpa batas. Tetapi di balik itu semua, kegelapan moral seringkali lebih pekat. Keserakahan, iri, dan kebencian, penyakit lama yang pernah muncul pada Kabil, masih berulang dalam wajah yang berbeda. Sejarah seakan berputar, menguji manusia dengan ujian yang sama, hanya dalam bentuk yang lebih modern. Disinilah makna kisah Nabi Sheets menjadi sangat relevan. Ia hidup setelah tragedi, bukan di masa ideal. Ia membangun kembali fondasi iman ketika luka masih terasa. Artinya, cahaya tidak membutuhkan dunia yang sempurna untuk bersinar. Ia justru paling terang ketika kegelapan mengelilinginya. Maka jangan menunggu dunia berubah untuk menjadi baik. Jadilah titik cahaya di tempatmu berdiri. Perjalanan dari Adam hingga Rasulullah membuktikan bahwa Allah selalu bekerja dalam proses panjang. Tidak ada kemuliaan yang instan. Tidak ada cahaya besar tanpa penjagaan generasi demi generasi. Maka ketika kita merasa kecil dalam menjaga iman, ingatlah bahwa setiap amal sekecil apapun adalah bagian dari rantai besar itu. Tidak ada kebaikan yang sia-sia dalam rencana Allah. Kita juga belajar bahwa cahaya itu tidak diwariskan otomatis hanya karena nama atau identitas. Ia dijaga dengan amal, diperkuat dengan ilmu, dan dirawat dengan keikhlasan. Umat Nabi Muhammad memiliki kehormatan besar, tetapi juga tanggung jawab besar.
Menjadi bagian dari umat terakhir berarti menjadi saksi atas kebenaran di hadapan manusia lainnya. Mungkin kita bukan ulama besar. Mungkin kita bukan pemimpin umat. Tetapi setiap orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Di dalam rumah tangga, di tempat kerja, di lingkungan kecil kita, di sanalah cahaya itu diuji. Apakah kita menjadi pantulan akhlak Rasulullah? Atau sekadar pengagum tanpa pengamalan, bukan sekadar penutup cerita, tetapi pembuka kesadaran. Bahwa kisah panjang ini sebenarnya mengarah kepada satu tujuan, membangunkan hati kita. Sejarah bukan untuk dikagumi saja, tetapi untuk dilanjutkan. Cahaya yang dulu dijaga para nabi kini berada dalam bentuk tanggung jawab umat. Dan barangkali inilah rahasia terdalam dari perjalanan ini, bahwa Allah memilih manusia biasa untuk menjaga amanah luar biasa. Dari tanah Adam, dari kesabaran Syits, hingga kesempurnaan Rasulullah, semuanya menunjukkan bahwa kemuliaan lahir dari ketaatan. Cahaya tidak memilih orang yang paling kuat, tetapi yang paling tulus. Kini, ketika kita menutup kisah ini, sebenarnya kita sedang membuka kehidupan kita sendiri. Cahaya itu masih ada. Ia menunggu untuk dijaga, diperjuangkan, dan diwariskan. Dari Adam, kepada Syits, kepada Muhammad, dan kini kepada kita. Maka jangan biarkan ia redup. Karena ketika satu hati menjaga cahaya, seluruh dunia sebenarnya sedang diterangi. Pada akhirnya, kisah ini bukan sekadar perjalanan dari Nabi Adam kepada Nabi Syits, lalu mencapai puncak kesempurnaan pada diri Nabi Muhammad, melainkan sebuah alur cahaya yang menembus waktu, melintasi darah, doa, dan air mata para nabi hingga tiba di dada umat hari ini. Ia bukan dongeng langit, melainkan amanah yang berdenyut dalam iman, bahwa nur itu tidak pernah padam meski dunia berkali-kali tenggelam dalam gelap, dan setiap generasi diuji bukan apakah cahaya itu ada, tetapi apakah mereka cukup berani menjaganya, karena sejarah kenabian bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk diteruskan, dan di sanalah kita berdiri.